Pembelajaran seni budaya di sekolah dasar berperan penting membentuk kreativitas, motorik, dan kepekaan emosional anak, khususnya melalui kegiatan menggambar dan mewarnai. Dalam kurikulum Merdeka, mewarnai bukan sekedar mengisi warna, melainkan latihan artistik terstruktur dari pengenalan garis, bentuk, hingga kombinasi warna harmonis. Namun, realitas di lapangan, khususnya sekolah di daerah dan non-perkotaan, mengalami beberapa tantangan. Pembelajaran seni budaya dan keterampilan di sekolah dasar, terutama di kurikulum Merdeka, ada aktivitas mewarnai terutama untuk fase A dan B atau kelas rendah. Harusnya aktivitas ini dapat meningkatkan kepekaan estetis siswa, regulasi emosinya dan motoriknya. Namun di nasional, guru-guru yang mengampu SBK itu cenderung tidak memiliki latar belakang pendidikan seni rupa, sehingga pembelajaran untuk aktivitas mewarnai di SBK itu cenderung intuitif dan tidak terstruktur. Di sisi lain, bahan ajar mewarnai berbasis budaya lokal seperti kebudayaan Madura masih sangat minim. Tanpa materi yang relevan, siswa berisiko kehilangan keterikatan dengan identitas budayanya. Oleh karena itu, intervensi melalui peningkatan kapasitas guru serta penyediaan media visual berbasis lokal menjadi sangat mendesak untuk mewujudkan pembelajaran seni yang bermakna dan berkelanjutan. Keterbatasan bahan ajar dan kompetensi seni di daerah bukan sekedar masalah lokal, melainkan tantangan pendidikan nasional. Melalui program inovasi seni Nusantara, KKG Gugus 1 Guluk-Guluk Sumeneb hadir sebagai mitra strategis sekaligus sasaran program ini. Di lapangan, para guru ini adalah praktisi seni otodidak. Mereka berdiri di garis depan untuk menjembatani keterbatasan latar belakang seni rupa dengan tuntutan kurikulum dan bimbingan teknis bagi siswa. Di lingkup nasional, penguatan kapasitas guru SD menjadi hulu vital dalam ekosistem seni. Terbukti, dari pengajaran guru-guru ini, partisipasi lomba seni yang diikuti siswa SD terus berlangsung. Melalui pendekatan culturally responsive teaching, program ini menghadirkan media gambar berbasis kearifan lokal Madura. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas pedagogis guru otodidak dan memupuk talenta siswa, tetapi juga menjaga akar budaya lokal agar tidak terputus dari generasi muda. Pemilihan KKG Gugus 1 Guluk-Guluk sebagai mitra didasarkan pada 3 alasan utama: relevansi, potensi, dan keberlanjutan. Sebagai wadah resmi peningkatan kapasitas guru yang berhadapan langsung dengan siswa, KKG memiliki jaringan luas yang mampu menciptakan efek berantai dalam pemanfaatan media mewarnai berbasis lokal. Struktur dan mekanisme pertemuan rutinnya juga menjamin program ini terus berdampak secara berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi PISN untuk menjadikan seni sebagai sarana inovasi, pelestarian budaya, dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dasar. Solusi PISN berfokus pada 2 aspek utama yang terintegrasi: sosial kemasyarakatan dan produksi media ajar. Pada aspek produksi, tim PISN merancang 10 karya ilustrasi edukatif berbasis kearifan lokal Madura, seperti pacuan karapan sapi, sapi sono, pertunjukan tari topeng Sumeneb, pesapean atau adu pacu miniatur karapan sapi, pertunjukan musik, belajar membatik, pameran keris Madura, bekerja di tambak garam, rokatase atau petik laut, hingga penjual sate Madura. Karya ini divalidasi oleh budayawan, dieksplorasi teknik pewarnaannya bersama seniman, serta diuji coba secara antusias pada siswa SD. Yang main ikut joget gitu loh. Yang main itu joget. Iya kan. Bagaimana dia duduk di kursi, terus kopinya itu yang kok kayak gitu kan, yang kok gitu kan. Berarti kalau ini dibilang juragan tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini juragannya sapi nih. Waktu menang ujung gitu, nggak masalah, topinya ketinggi nggak masalah. Itu bergeraknya sapi itu ngikuti irama, sehingga mungkin di sini ada tampilan yang dibikin sederhana lah gambarnya. Karena kan dia tuh ada di dalamnya gitu. Di gambar ini sudah mewakili. Kayak gini ya. Terus sekarang kalau saya yang lihat atau anak lihat, ini sekarang ini kayaknya saya nih, ini kayaknya anak kan gitu kan, gitu kan. Karakternya anak-anak dan pasti ada cewek cowok. Iya. Ini yang proses mana, apakah kesulitannya bisa tetap pakai waraka? Oh iya, ini kan hanya untuk dalam rangka melatih. Iya, kan hanya ingin melatih kepekaan anak dalam menyusun warna kan. Goal untuk konsumsi lagu anak bisa. Jadi all round sebenarnya. Benar ini nggak masalah. Jadi kalau ada alasan, loh kok ada cewek, saya perhatikan kok udah pernah loh. Ini Gul-Gul sudah versi yang lagunya sudah dibawakan tuh, atau lagunya lagu anak-anak gitu loh.
Ruwet ku sang kacong. Iya. Kacong deh. Lagi besok jalan gombor. Bener. Oh dengan sepor johan, kaos beleng asempung sarong. Asempung sarong. Sempur sarung. Duh genteng ongku kacong, anak laki setong. Selaki ceng lanceng. Duh genteng ongku kacong, menyabun paraben. Pada rek-lereken. Asik. Latar belakang kok karena SD ada tulisan lupa. Iya, Sama pembelajaran tidak terkontekstualisasi sama muatan nota. Kalau SD emang kendalanya itu. Karena dipegang guru kelas, tidak ada guru SBK itu di. Iya, ada cerita sama. Soalnya nggak mungkin Iya. Ketika anak-anak lihat gambar ini langsung tahu, oh ini kerabat sapi, oh ini sapi sono dan apalagi ini ada misalnya. Terus untuk hal secara artistik udah bagus. Jadi udah untuk anak-anak. udah anak-anak udah bagus. Jadi untuk apa ya, sebagai edukasi anak-anak mengenal budayanya. Tuh. Apalagi dengan objek-objek yang unik kayak ini nggak harus semuanya pakai odong semua enggak. Dan menstimulus anak-anak apa berkeinginan untuk mewarnai. Kalau gambarnya udah bagus biasanya kan ada keinginan, oh saya pengen cepet mewarnai gitu. Nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu realis. Kalau untuk realis enggak. Cuma mungkin kalau bisa ada tingkatan, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kecuali mungkin anak-anak yang sudah terlatih. Tapi kalau hanya sama-sama anggap pemula semua gitu, Senang-senang senang-senang mewarnai, gitu ya. enak masih. Iya. Tapi untuk event kayak misalkan ada dilombakan atau apa, mungkin bisa dikategorikan. Kalau A4 menurut saya untuk bagi anak SD, ruang untuk warnanya agak sempit. Kalau untuk anak SD, mending A3 saja. Iya, kalau orang-orang global yang khusus hilangkan beberapa nambah asik. Pendidikan budayanya luar biasa ya. Kita dikenalkan dengan rasa syukur kita terhadap hasil laut. Ya. Ini cukup dikenal di Madura, namanya petik laut dan banyak dibawakan di tari-tarian sampai di musik ini. Oh iya. Ya, ini luar biasa ini memang. Kesehariannya dipakai misalnya gini. Kan biasanya kita kenal udeng. Nah, kenyataannya di sehari-hari kan ada yang pakai koboi. Boy. Ada yang pakai peci tinggi. Nah, ada yang pakai udeng juga misalnya. Sejak kapan ini ya? Gitu kan. Sejak kapan? Tapi memang saya kalau keliling-keliling di acara-acara tradisi malah banyak koboi. Beda ya ekspresi dengan di pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah di SD itu ketepatan mengenal objek, warnanya apa itu harus ada. Seru ya? Iya, di disuruh. Mudah anak-anak. Guru aja kalau ada ini bisa ngajar dia. Iya. Soalnya ini kan program dari Jakarta. Bagus ya? Bagus Mewarnai. mewarnai Bulan ya? depan, mewarnai bulan depan. Wah, sekarang langsung. Sekarang langsung laporin. Mau mewarnai ndak? Sampai ketemu bulan depan. Yeay.
ada nih? Ada hadiah. Siapa yang mau bawa pulang piala-piala ini? Berarti kalian harus semua semangat. Ada yang gambarnya tambah garam. Pernah lihat orang aku beli puja? Sapi bini, sapi betina. Iya, adu ketinaan. Coba ada sedikit. Nah, itu sapi sono ya. Ini biasanya anak-anak seperti kalian namanya joki ya. Tinggal mewarnainya juga banyak. Ya, siapkan juga tusuk satenya untuk mengerok. Sudah ya, bagus. Kalau hasil mewarnai pakai krayon, siang biasanya pakai warna biru. Kalau sore pakai warna orange, kuning, ya. Oke. Kalau malam biasanya pakai, jangan pakai hitam nanti gak kelihatan. Pakai yang biru tua, hijau tua, ungu tua, itu bisa campur semuanya. Nah ini udah mulai campur nih. Ini mungkin dia. Boleh pakai merahnya nah. Nih nyampur udah nih. Ya nyampur ya. Pernah coba motor-motor gini kan? Ya dicoba. Ayo dicoba. Nih. Pink sama pink. Hitam ya. Mulai paham ya, bagus sudah dicoba tuh. Ayo. Kumisnya tebal ya, Pak Sekiranya tuh. Keren kan? Ya. Ada lontongnya ini nih lontongnya nih. Nah ini lontong ya, warnanya hijau biasanya. Ini bawang putih mau bikin sambelnya ini, bumbunya. Nah ini bikin bumbu nih. Ya, ini makan sate. Gak harus sama dengan temannya ya, boleh berbeda biar tidak sama. Ya, tuh sudah mulai ada warna merahnya ya, udah berani tuh. Kita ambil tusuk satenya. Nih, jadi dikerok seperti ini. Pentas. Bagus nggak? Nah, ini kalau kurang tebel, ditambahin lagi garisnya. Nah, nih bisa dilihat nih karya teman-temannya tuh. Tuh ya, ayo dirapikan, nggak apa-apa. Seru kan melihat karya teman-temannya. Nih, warnanya yang tadi sudah mulai berani pakai warna, ada warna berbeda dari warna langit cerah. Memang gitu warnanya. Wih, ini sukanya batik warna hitam ini. Gak ada apa-apa, bagus itu bunganya. Pintar kamu bikin bunganya. Kok malu? Ya, lanjut ya. Rekam dulu. Gimana perasaannya? Seneng ya, seru ya. Nih, punyamu bagus. Wih, udah ngerok nih. Udah ngerok ya, keren banget. Sate, keris.
Nah, baik 9. Sisa 9. Lupa yang paling dulu yang saya banggakan kegiatan ini bisa berlanjut karena di ini papan interaktif digital ini bisa kita menggambar juga, Mas. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu telah menerima kami, terutama Ketua KKG, dan saya kembali bertemu dengan Pak Pengawas ya dalam berbagai kegiatan di Kecamatan Bulu. Tahun 2022 saya menerima penghargaan Budi Pres dari yayasannya Profesor PJ. Bapak Ibu, kita mendorong penerapan dan pengembangan inovasi seni karena ini pendidikan, maka kami berfokus pada bagaimana seni budaya terutama mapel itu tidak ada guru yang berlatar belakang pendidikan seni rupa. Pasti itu ya. Sedang ini rekan saya punya Pak Sigit, guru SMP 2 Pamekasan, juga seniman. Kompetensinya seni rupa. Nah, beda memang dengan pendidikan di SD ya. Kontekstualisasi pembelajaran ini akhirnya terlepas. Oh, bisa tenang aja, Pak. Tenang, nanti diatasi sama Pak Sigit. Tenang ya. Jadi ini gerok, ada gradasi, ada kita belajar nanti. Tenang aja, anak-anak. Jadi kebetulan saya sudah beli beberapa media pewarnai yang lokal, pertama dari Indonesia. Ini sangat rumit sekali. Ini adalah contohnya, jadi sudah kami buat secara serius, ramah anak juga, bisa ditambah-tambah. Pada aspek sosial, solusi diwujudkan melalui workshop peningkatan kapasitas guru SBK. Digelar pada 25 Juli 2026, pelatihan ini dihadiri oleh 100 pendidik, kepala sekolah, dan pengawas. Para guru mempraktikkan langsung teori warna, campuran, gradasi, hingga teknik kerik secara berkelompok. Sebagai keberlanjutan, tim PISN menyerahkan inventaris alat mewarnai, 5.000 lembar media gambar cetak, serta diseminasi berkas digital bebas untuk diunduh dan direplikasi oleh 10 sekolah anggota KKG Gugus 1 Gulu. Pernah membuat petasan. Ini bahannya pakai digulung aja kertasnya, terus diungkilin, bisa buat. Kalau pengen agak lama ya ini di Shopee ya, atau tisu ya, warnanya sudah perawatannya seperti ini, mudah tapi sering diabaikan. Ada arsiran yang besar. Saya mau buat pohon, mau buat daun ini. Mulai arah gelap, berputar. Sekali kerja, ini diputar ini sama saya, kerayanya diputar. Masuk lagi Bu, sana Bu. Masuk sini lagi. Ini berputar gini. Oh, berputar. Ya. Iya. Iya, iya. Ada satu objek itu ya hanya satu warna. Dan bisa buat contoh untuk anak-anak, enak itu. Cara ini yang itu bener ya? Benar.
main tekstur. Ini kan. Bisa. Makanya ada ini kan merah tadi, hijau namanya. Silahkan diterapkan ke putri bapak ibu, ke murid ibu, bapak ibu. Tekanan juga mau tekan. Ini saya tekan. Saya tekan ini ya, saya beda. Macam-macam tergantung kebutuhan. Mau ngegas apa mau nggak ngegas ya. Bola. Kuning dulu, baru Ini tidak ditekan ini. Ini udah beli kabel ini. Susah. Jadi Aurora nih warna apa? Saya. Hari pada saya. Ini udah Ramadan Muharram, tak tahu bu. Kuning lau, kuning. Ini mah kuning bola. Yang bisa dimanfaatkan ujung sama sisi sebelah sini. Wah, ini bahaya ini ya kan CKN. Ini soal. Mana hitam ya? Ini kemarin ini ya. Mencari budi-budi ya. Loka karya yang dilaksanakan oleh tim ITS tentunya bagi kami sangat membantu dan sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi kami anggota KKD di Pusat Satu dan Gulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa teman-teman guru dalam hal ini guru kelas merupakan guru yang memiliki background pendidikan bukan berasal dari pendidikan seni rupa atau pendidikan seni, tapi dengan adanya pelatihan seperti ini kami sangat terbantu mendapatkan bimbingan bagaimana kita bisa kita dibekali atau setidaknya memiliki kompetensi dan spesialisasi di bidang seni. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, pendapat saya luar biasa. Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman guru. Minat belajar mereka untuk mendapat ilmu baru, menggambar yang selama ini konsentrasi di TK karena di SD juga agak jarang. Ternyata mereka pintar-pintar Bapak. Pintar-pintar dan kreasi mereka juga sudah lumayan bagus. Tinggal nambah-nambah bimbingan, pendapat dari para narasumber mungkin untuk memperbaiki hasilnya. Sementara seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya.